Halo Sobat Chill, apakah kalian tahu tentang Liechtenstein? Negara kecil di Eropa, tepatnya di pegunungan Alpen, kecil-kecil cabai rawit, yaitu negara terkaya di dunia. Lalu bagaimana sejarah negara Liechtenstein? Dan bagaimana sih pendapatan mereka, sampai-sampai menjadi negara terkaya di dunia? Mari kita bahas. Liechtenstein, dengan nama resmi Kepangeranan Liechtenstein bahasa Jerman, Fürstentum Liechtenstein, nama alternatif, Liechtenstein, beribu kota di Vaduz, adalah sebuah wilayah kerajaan, seluas kurang lebih 160 km persegi yang terkurung daratan ganda, terletak di tepi timur sungai Rhine di antara negara Austria dan Swiss. Segala urusan luar negeri negara berbahasa Jerman ini diurus oleh Swiss. Liechtenstein merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Pangeran Liechtenstein. Secara ekonomi, Liechtenstein memiliki salah satu produk domestik bruto per orang tertinggi di dunia jika disesuaikan dengan paritas daya beli. Negara ini memiliki sektor keuangan yang kuat yang berpusat di Vaduz. Dulunya, Liechtenstein dikenal sebagai surga pajak miliarder, tetapi tidak lagi ada karena masuk dalam daftar hitam resmi negara-negara surga pajak yang tidak kooperatif. Sebagai sebuah negara Alpen, Liechtenstein memiliki gunung-gunung yang menjadikannya sebagai tujuan olahraga musim dingin. Selain itu, Liechtenstein mengandalkan pendapatannya dari sektor pariwisata, terutama penjualan perangko. Liechtenstein merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, dan Dewan Eropa. Meskipun bukan anggota Uni Eropa, ia berpartisipasi di kawasan Schengen dan wilayah ekonomi Eropa. Negara ini memiliki serikat pabean dan serikat moneter dengan Swiss. Dari segi sejarah Liechtenstein, jejak tertua keberadaan manusia di daerah Liechtenstein saat ini berasal dari era Paleolitikum Tengah. Permukiman pertanian Neolitikum muncul di lembah-lembah sekitar 5300 SM. Keluarga bangsawan ini berasal dari Kastil Liechtenstein di Austria Hilir, yang merupakan milik keluarga ini setidaknya antara tahun 1140 hingga abad ke-13, dan sejak tahun 1807 dan seterusnya. Heinrich I von Liechtenstein di tahun 1265 adalah penguasa Nikolsborg, Liechtenstein dan Petronell. Selama berabad-abad, wangsa ini memperoleh kepingan-kepingan wilayah, terutama di Moravia, Austria Hilir, Silesia dan Styria. Meskipun dalam setiap keadaan, wilayah-wilayah mereka tersebut merupakan perdikan di bawah penguasa feodal lainnya yang lebih senior, terutama berbagai keturunan wangsa Habsburg, yang mana beberapa pangeran Liechtenstein menjabat sebagai penasihat dekat mereka. Dengan demikian, dan karena tidak ada wilayah mereka yang secara langsung berada di bawah tahta Kekaisaran Romawi Suci, wangsa Liechtenstein tidak dapat memenuhi prasyarat utama untuk memperoleh kursi dalam Dewan Kekaisaran Reichstag. Sebuah kursi pada pemerintahan Dewan Kekaisaran akan menambah kekuatan dan diberikan kepada wilayah-wilayah yang bertanggung jawab secara langsung Reichsfreiheit, yaitu tanpa melalui penguasa feodal lainnya, kepada Kaisar Romawi Suci sebagai pemilik utama hak atas tanah wilayah kekaisaran. Kepala keluarga bangsawan ini kemudian mampu mengatur pembelian dengan wangsa Hohenems atas wilayah kecil Ketuanan Schierenberg pada tahun 1699, serta Kabupaten Vaduz pada tahun 1712, Schierenberg. Dan Vaduz memang tidak mempunyai tuan feodal lain, selain bupati berdaulat mereka sendiri, dan sebagai wilayah bawahan dari Kaisar. Pada tanggal 23 Januari tahun 1719, setelah pembelian tersebut terlaksana, Charles VI sebagai Kaisar Romawi Suci menetapkan penyatuan Vaduz dan Schierenberg dan ditingkatkan martabatnya menjadi kepangeranan dengan nama Liechtenstein untuk menghormati hambanya yang sejati, Anton Florian Liechtenstein. Pada tanggal tersebut, Liechtenstein menjadi negara anggota dari Kekaisaran Romawi Suci. Para pangeran Liechtenstein tidak menginjakkan kaki mereka di kepangeranan baru tersebut selama beberapa dekade, yang membuktikan kepentingan yang murni politik atas pembelian tersebut. Menurut Undang-Undang Dasar Rumah Tangga Kepangeranan Liechtenstein, tanggal 26 Oktober 1993, semua anggota selain dari pangeran yang memerintah mendapat gelar pangeran atau putri dari Liechtenstein serta bupati atau bupati wanita dari Rietberg.
Dari segi ekonominya, perekonomian Liechtenstein hampir seluruhnya berlandaskan pada jasa, terutama jasa keuangan dan industri, dengan sebagian kecil berasal dari sektor pertanian. Liechtenstein berpartisipasi dalam sebuah serikat pabean dengan Swiss dan menggunakan frank Swiss sebagai mata uang nasional. Liechtenstein mengimpor lebih dari 85% dari kebutuhan energi. Liechtenstein merupakan anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (RVTE) sejak tahun 1991 sebelumnya. Negara ini diwakilkan oleh Swiss. Liechtenstein juga merupakan anggota wilayah ekonomi Eropa (EA) sejak Mei tahun 1995 dan berpartisipasi dalam perjanjian Schengen. Pemerintah bekerja untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan negara anggota Uni Eropa.